Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Nurul Putri Utami, yang akan menemani teman-teman untuk belajar salah satu materi kewirausahaan pertemuan 3 dengan judul Manajemen Operasional dalam Bisnis, terutama untuk mengelola proses operasional bisnis secara efektif dan efisien. Oke, cakupan materi pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, kita akan memahami fungsi manajemen operasional dalam bisnis. Yang kedua, memahami dan mengaplikasikan proses pembuatan SOP. Yang ketiga, memahami sistem produksi melalui vendor atau subkontrak. Keempat, kita akan belajar tentang proses pengelolaan, pengadaan atau belanja dalam bisnis. Yang kelima, kita akan belajar tentang pengelolaan persediaan. Kemudian yang keenam, memahami proses pengelolaan standar kualitas hasil produksi. Dan yang keenam adalah memahami proses penentuan lokasi bisnis. Kalau kita lihat di sini, definisi manajemen operasional ini ada beberapa versi gitu ya. Menurut Hani Handoko, definisi manajemen operasional adalah usaha-usaha pengelolaan secara optimal penggunaan sumber daya atau disebut juga sebagai faktor produksi yang meliputi tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, dan lain sebagainya di dalam proses transformasi bahan mentah dan tenaga kerja menjadi berbagai produk atau jasa. Sedangkan menurut J. Heiser dan Barry Render 2009, definisi manajemen operasional adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Proses operasional adalah suatu proses transformasi suatu input menjadi output. Apa itu input? Input adalah bahan baku, material, mesin, alat produksi, dan SDM atau sumber daya manusia. Output itu apa? Output itu bisa berupa barang atau jasa yang siap dijual konsumen. Nah, proses input menjadi output itu perlu dilakukan suatu transformasi oleh seorang produsen gitu ya, untuk menghasilkan produk yang bisa dinikmati oleh konsumen. Nah, produsen itu mengolah barang gitu ya, atau sumber daya atau input menjadi suatu produk gitu. Nah, inilah yang disebut dengan proses operasional begitu yang kita lakukan oleh sebagai seorang produsen. Proses operasional bisnis itu ya bisa dibagi berdasarkan jenis produk yang dihasilkan, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah proses operasional produk barang, kemudian proses operasional produk jasa, dan yang ketiga adalah proses operasional produk perdagangan. Untuk yang proses operasional produk barang ini adalah mengubah suatu sumber daya begitu ya, seperti bahan baku, material lainnya pada suatu proses produksi fisik seperti dilakukan upaya masak, menjahit, atau lainnya menjadi produk yang berwujud yang dapat dipegang, dilihat, disentuh, dan dirasakan oleh konsumen gitu ya, bisa berupa makanan, minuman, dan pakaian. Nah, tapi juga ada juga proses operasional produk yang sifatnya adalah atau bentuknya adalah jasa gitu ya. Nah, ini bentuknya adalah bisa berwujud atau tidak berwujud seperti data, informasi, ide gitu ya, dengan cara proses produksinya adalah fisik seperti menganalisa, menelaah, sehingga menjadi produk yang tidak berwujud begitu ya, dengan tujuan untuk memberikan manfaat dan kepuasan. Nah, bentuk barang yang tidak berwujud gitu ya, jasa itu apa? Itu bisa berupa jasa kesehatan, jasa pendidikan, atau jasa konseling. Nah, ada juga proses operasional produk perdagangan. Nah, ini merupakan proses menjual kembali produk barang buatan produsen dan menawarkan jasa perniagaan seperti pengemasan, pengiriman, promosi kepada konsumen. Ini sebagai gambarannya ada sebuah tabel ya, tabulasi gitu ya, mengenai produk barang, produk jasa, dan produk dagang gitu ya. Nah, ini contohnya begitu ya, kita bisa saja kita ingin berbisnis di bidang yang barang, tapi tidak ada salahnya kita juga di bidang jasa pula. Jadi itu adalah suatu pilihan. Nah, jadi fokus dalam manajemen operasional bisnis itu apa? Yang pertama adalah proses produksi, meliputi SOP produksi, sistem vendor atau subkontrak. Yang kedua adalah proses pengadaan, yaitu dengan cara memilih supplier yang tepat. Yang ketiga adalah pengelolaan persediaan,
dengan cara mengelola persediaan secara efektif dan efisien. Kemudian yang berikutnya adalah pengendalian kualitas atau quality control, yaitu upaya untuk mengontrol dan mengelola standar kualitas hasil produksi. Serta yang kelima adalah mengelola SDM, yaitu mengelola karyawan dan deskripsi pekerjaan. Jadi dalam manajemen operasional itu sangat kompleks dan banyak, sehingga kita perlu mempelajari dengan seksama. Yang pertama kita akan belajar tentang produksi. Apa itu definisi dari produksi? Produksi adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang bergerak untuk menciptakan nilai guna atau menambah nilai guna suatu barang dalam memenuhi kebutuhan. Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam mencapai kemakmuran dari ketersediaan barang dan jasa tersebut. Proses produksi adalah serangkaian tahap yang harus dilalui dalam memproduksi barang dan jasa. Nah, proses produksi itu kita bisa pilih dua hal, begitu ya. Bisa pilih yang in-house atau yang outsource atau subkontrak. In-house itu adalah proses produksi atau aktivitas bisnis yang dilaksanakan oleh tim internal dalam bisnis tersebut. Nah, kalau outsource itu adalah proses pemindahan proses produksi atau aktivitas bisnis untuk dilakukan oleh pihak luar atau eksternal bisnis. Nah, bisnis itu bisa memilih full in-house atau mix in-house dan juga outsource. Nah, ini apa saja sih yang harus kita pertimbangkan dalam memilih kedua atau salah satu dari kedua ini, begitu ya. Yang pertama kita harus lihat biaya operasional dan produksinya. Kemudian yang kedua kita lihat juga kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh tim bisnis tersebut. Yang ketiga kita lihat sumber daya dan fasilitas produksi yang dimiliki. Misalnya kita nggak punya alat yang canggih ya, mungkin kita di awal bisnis kita bisa gunakan outsource terlebih dahulu. Atau yang keempat kita lihat dulu kontrol atas kualitas kita mau seperti apa, karena outsource itu mungkin kita tidak bisa 100% memastikan kualitasnya seperti apa karena kita kerahkan ke pihak lainnya. Kemudian kita lihat juga kebutuhan jangka pendek versus jangka panjang. Kita mau seperti apa sih bisnis kita dalam jangka waktu ini, begitu ya. Sih kita bisa pertimbangkan mau pilih yang full in-house atau yang mix in-house dan outsource. Kemudian yang keenam kita harus lihat mau seperti apa sih isu hak kekayaan intelektual dan rahasia bisnis lainnya. Karena kalau outsource gitu ya, bisa jadi kita harus membuka atau meng-share gitu ya, apa sih rahasia-rahasia resep atau bisnis kita gitu, sehingga bisa menciptakan produk yang kita harapkan, begitu. Nah, di sini ada gambaran yang lebih jelas gitu ya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari in-house ataupun outsource gitu ya. Salah satu contohnya adalah misalkan teman-teman itu bisnisnya jangka pendek begitu ya. Nah, bisa jadi kita lebih murah nih pakai yang in outsource gitu ya. Karena mereka sudah tersedia, kita tinggal sewa gitu ya. Daripada kita harus mengadakan sendiri, beli sendiri, pastinya lebih mahal. Nah, beda halnya kalau kita bisnisnya dalam jangka panjang. Bisa jadi kita lebih murah nih kalau misalkan kita lakukan sendiri secara in-house begitu ya. Nah, ini teman-teman harus rencanakan dari awal bisnisnya akan seperti apa. Nah, kemudian hal yang lebih lebih dibandingkan outsource gitu ya, kualitas kontrolnya itu lebih mudah dilakukan karena kita lakukan sendiri di tempat sendiri. Serta hak kekayaan intelektual kita lebih terjaga. Kemudian juga kita bisa juga lebih mudah merespon perubahan dan merespon kebutuhan konsumen. Karena kalau outsource itu kita harus mengikuti apa yang mereka lakukan gitu ya. Kita kadang rasa udah mereka yang punya standar, bukan kita, begitu ya, sehingga kontrol kualitasnya lebih rumit. Kemudian untuk kekurangannya, untuk in-house itu kita butuh biaya yang lebih begitu ya. Kemudian investasinya juga besar, jadi kalau misalnya punya modal besar nggak ada salahnya in-house. Tapi kalau modalnya sedikit ya, mungkin kita bisa gunakan alternatif yang outsource begitu ya. Kemudian untuk kualitas ya, ini mungkin kita masih butuh meraba-raba gitu ya, bagaimana sih cara membuat kualitas yang baik gitu ya. Beda halnya dengan outsource yang mereka sudah custom gitu ya, sudah punya kebiasaan atau produksi yang baik itu seperti apa, sehingga mungkin di awal kita kualitasnya bisa jadi belum sebaik outsource. Nah, ini kita harus pahami di awal begitu ya. Nah, ini adalah sebagai gambaran gitu ya, bagaimana itu bisnis outsource ataupun insource. Jadi teman-teman tuh punya bisnis hijab.
Nah, bisa jadi teman-teman belum punya alat jahit atau tenaga jahit, kita bisa gunakan vendor atau outsourcing gitu ya, sifatnya subkontrak. Nah, tapi nanti untuk proses penjualan, customer service itu bisa kita lakukan secara in-house. Nah, ini sebagai gambaran ya. Atau kemudian kita punya bisnis yang jasa fotografi. Kita lakukan pemotretannya di tempat vendor gitu ya, karena kita belum punya studio yang bagus gitu ya. Nah, tapi kita gunakan upaya editing itu di in-house gitu ya, sehingga upaya mix antara outsource dan juga in-house itu menjadi salah satu alternatif sebagai bisnis pemula yang akan teman-teman lakukan. Oke, kita berikutnya akan belajar tentang SOP atau Standard Operating Procedure. SOP itu bisa diartikan sebagai sebuah pedoman atau aturan bagaimana karyawan harus menjalankan tugas pekerjaannya. Nah, tugas pekerjaan yang berbeda butuh SOP yang berbeda. SOP adalah acuan pokok dan panduan mengenai langkah atau tahapan pada aktivitas kerja aplikatif dalam perusahaan. Nah, SOP itu harus dan wajib diikuti dan dilaksanakan oleh karyawan yang melaksanakan tugas atau pekerjaan tersebut. Ya, mungkin teman-teman berpikir, apa sih pentingnya nyusun SOP gitu ya? Bisnis mungkin bisa jalan sih tanpa SOP. Nah, sebenarnya SOP itu punya manfaat atau punya fungsi. Nah, pertama, SOP itu bisa untuk menjelaskan gitu ya prosedur pekerjaan. Jadi lebih jelas pekerjaan ini bagaimana prosedurnya. Kemudian yang kedua, pekerjaan itu lebih terstandar. Kemudian lebih efisien pula bagi karyawan yang baru. Jadi kalau misalkan karyawan yang masih baru, nggak tahu harus apa, tapi ada SOP, itu mereka akan lebih jelas gitu ya, akan bekerjanya seperti apa. Kemudian juga kita bisa lebih menjaga kualitas dan juga meminimalisir adanya kesalahan. Serta juga bisa meningkatkan kemandirian karyawan karena sudah ada tulisan tertulis gitu ya yang bisa karyawan ikuti sehingga tidak perlu kita suruh-suruh dulu baru mereka jalan. Serta bisa juga untuk mempermudah adanya evaluasi atau perbaikan proses. Tadi sudah tahu SOP itu apa dan juga fungsinya apa. Nah, kemudian bagaimana sih cara menyusun SOP begitu ya? Yang pertama kita harus lakukan penilaian kebutuhan SOP. Jadi kita harus cari tahu apa sih pekerjaan yang perlu dibuat SOP-nya. Dan kemudian setelah itu kita bisa tentukan pengembangan SOP gitu ya, dengan cara kita bentuk tim pengembangan SOP, mengumpulkan informasi terkait SOP, kemudian analisis proses atau prosedur pekerjaan, kemudian pengintegrasian dokumen SOP, pengujian dan review SOP, setelah itu baru pengesahan SOP. Setelah kita berhasil mengembangkan SOP, langkah berikutnya adalah mengimplementasikan SOP tersebut. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah sosialisasi kepada karyawan. Kemudian kita harus memastikan SOP itu bisa diakses karyawan yang membutuhkan gitu ya. Yaitu dengan cara mungkin kita menempel di beberapa lokasi atau kita bikin dokumen secara tertulisnya begitu. Dan kemudian juga kita harus memastikan setiap karyawan itu paham perannya dalam setiap tahapan SOP tersebut. Nah, kemudian kita juga perlu ada menyusun mekanisme monitor kinerja dan identifikasi masalah yang timbul saat proses pelaksanaan SOP tersebut. Dan kemudian kita perlu yang keempat adalah memonitoring dan evaluasi SOP, yaitu memantau apakah SOP berjalan dengan baik atau tidak. Nah, ini bentuknya bisa dalam bentuk laporan atau rapat evaluasi rutin. Nah, monitoring itu bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, yaitu dengan cara observasi, wawancara, atau analisis laporan dan dokumen. Nah, SOP yang baik itu apa? Gitu ya. Yang pertama, harus mudah dimengerti dan mudah diterapkan. Kemudian yang kedua, harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dalam perusahaan. Yang ketiga, harus mengutamakan efisiensi baik waktu, tenaga, dan biaya, serta perlu dievaluasi dan juga diperbaiki. Nah, di sini ada beberapa bentuk-bentuk SOP begitu ya. Bisa yang bentuknya simple atau bentuknya kita grafis gitu ya, menggunakan infografis begitu supaya lebih dipahami. Nah, ini pilihan begitu ya. Mungkin di awal kita bentuk seperti ini terlebih dahulu, tidak masalah. Namun kedepannya supaya lebih mudah dipahami oleh karyawan begitu ya atau tenaga kerja, kita bisa bentuk yang seperti grafik seperti ini.
Kemudian ada pula yang membuat SOP, bentuknya seperti flow chart gitu. Jadi seperti bentuk panah-panah seperti ini gitu ya, sehingga mudah dipahami. Atau bentuknya tanya jawab seperti frequently asked question, itu FAQ gitu ya. Nah kemudian ini jadi lebih interaktif dan mudah dipahami oleh karyawan atau pekerja. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang mengelola proses pengadaan atau belanja. Proses pengadaan adalah suatu proses yang dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan, kemudian pemilihan supplier atau vendor, kemudian melakukan negosiasi hingga membuat kesepakatan dengan supplier atau vendor. Nah, pengadaan harus memastikan bahwa vendor atau supplier itu memberikan barang dan jasa sesuai dengan kontrak atau kesepakatan yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, dalam memilih supplier atau vendor, kita harus memperhatikan banyak hal gitu ya. Yang pertama, kita harus memperhatikan kualitas dan juga kinerja. Kemudian kita juga harus tanyakan harganya bagaimana gitu ya, biar pilih pastinya yang lebih terjangkau gitu ya. Kemudian kita harus pastikan juga bagaimana sih cara pembayarannya, bisa tunai kah atau bisa kredit atau tidak gitu. Nah, kemudian kita juga harus tanyakan bagaimana sih track recordnya gitu. Kita mungkin bisa tanyakan ke orang yang punya bisnis serupa dengan kita. Kemudian kita juga harus pastikan konsistensi pelayanannya. Dan juga bisa jadi kita perlu meminta produk sampel. Jangan sampai kita tidak tahu bagaimana sih produknya gitu ya sebelum kita pilih dia gitu ya. Kemudian kita juga harus pastikan pula bagaimana kebijakan pengembalian produk gitu. Misalkan tidak sesuai dengan kesepakatan atau standar yang kita tentukan di awal. Apakah ada garansi atau bisa return gitu ya. Kemudian kita juga perlu menjalin komunikasi dan hubungan jangka panjang dengan baik, dan kita perlu juga gitu ya menyediakan alternatif supplier lain. Misalkan supplier ini ada masalah begitu, jangan sampai karena satu supplier bermasalah kita tidak bisa berproduksi. Nah ini kan kita yang rugi. Dan kemudian kita juga bisa memastikan gitu ya, atau manfaatkan ada dadanya diskon gitu ya, dan kita bisa gunakan itu sebagai mungkin tambahan begitu ya dalam biaya produksi kita begitu. Nah, tadi kita sempat singgung ya, kita bisa pilih beberapa supplier gitu ya. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pemilihan supplier atau vendor gitu ya. Jadi kita bisa aja single supplier atau single vendor atau multi supplier vendor gitu ya. Tapi itu semua punya kelemahan masing-masing, kelemahan dan kelebihan masing-masing menurut saya. Jadi kalau misalnya single supplier mungkin ini ya lebih mudah ya pengelolaannya. Biaya lebih murah, hubungan jangka panjang juga lebih mudah karena hanya satu yang kita komunikasi gitu ya, jadi cuma satu pintu. Tapi punya kekurangan ternyata ya, seperti kita lebih tergantung gitu ya. Kemudian kinerja satu supplier itu sangat mempengaruhi, dan kontrol pasokan itu hanya berada di satu supplier, sehingga jika memilih supplier yang salah itu bisa menyebabkan inefisiensi. Nah, kemudian ada juga beberapa opsi kita pilih multi supplier. Ada beberapa kelebihan, yaitu kita mungkin proses operasional tidak begitu terkendala karena misalnya ada masalah pada satu tidak berpengaruh pada keseluruhan proses produksi gitu ya, sehingga kita tidak hanya bergantung pada satu supplier, dan kontrol pasokan itu lebih di tangan pebisnisnya bukan di suppliernya. Dan kita juga bisa dengan mudah membandingkan, mengevaluasi kinerja pelayanan antar supplier. Tapi kelemahannya yaitu lebih sulit terutama ya untuk pengelolaannya, kemudian biaya pengadaan dan belanja tinggi, serta hubungan jangka panjang akan lebih sulit dilaksanakan. Berikutnya adalah mengelola persediaan. Pengelolaan persediaan itu merupakan kegiatan yang menentukan tingkat dan komposisi dari persediaan bahan baku dan produk sehingga dapat melindungi kelancaran produksi dan penjualan serta kebutuhan pembelanjaan perusahaan yang lebih efektif dan efisien. Oke, berikutnya kunci pengelolaan persediaan efektif dan efisien itu bagaimana? Nah, yang pertama, kita harus bisa mendokumentasikan data persediaan secara teratur. Jadi berapa sih stok bahan, berapa sih yang dipakai, itu harus tercatat dengan baik gitu ya. Nah, kemudian kita juga perlu selektif memilih supplier karena itu akan menentukan gitu ya keakuratan jumlah bahan yang kita miliki atau yang kita terima.
Nah, kemudian kita juga perlu juga gitu ya, punya proyeksi ke depan. Sehingga kita bisa menentukan kira-kira kita butuh penyediaan barang berapa sehingga kebutuhan itu tetap tercukupi setiap saat. Nah, kemudian kita juga jangan lupa untuk bisa mengatur tempat penyimpanan itu dengan rapi, terstruktur, dan juga kita lebih mudah gitu untuk memantau. Karena kita perlu melakukan audit secara berkala gitu ya, memastikan apakah bahan itu tetap tersedia gitu di saat masa-masa produksi. Kemudian dalam penyimpanan, kita itu perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu ada prinsip FIFO atau first in first out dan juga LIFO, last in first out. Untuk first in first out itu maksudnya apa? Jadi untuk barang yang pertama kali masuk, itu akan yang dikeluarkan pertama kali gitu ya. Nah, ini terutama diterapkan pada barang yang memiliki standar mutu dan kualitas berdasarkan waktu simpan. Misalnya sembako, makanan, obat-obatan. Karena misalkan dia tidak dipakai terlebih dahulu gitu ya, kita pakai yang lebih baru, otomatis yang lebih lama itu nanti akan semakin mendekati waktu expired gitu. Makanya untuk bahan-bahan seperti ini kita harus segera manfaatkan gitu ya. Jadi apa yang masuk pertama kali itu harus pertama yang dipakai, karena daya simpannya yang pertama kita masukkan itu terutama ini ya, biasanya akan lebih cepat rusak gitu. Misalnya beras pertama kali dibuka gitu ya, dia akan lebih tidak awet dibandingkan beras yang masih tersegel rapi. Nah, berikutnya adalah LIFO atau last in first out. Jadi barang yang masuk terakhir itu justru dipakai keluar lebih dahulu gitu ya. Contohnya adalah barang-barang yang sesuai dengan tren gitu, misal atau teknologi terbaru, misalnya pakaian, buku, handphone, barang elektronik. Jadi apa yang lagi in sekarang itu kita jual terlebih dahulu gitu. Oke, pada poin keempat kita akan belajar pada pengendalian kualitas. Nah, sebenarnya kualitas itu apa? Kualitas ini merupakan suatu karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan konsumen dengan spesifikasi yang ditetapkan. Atau bahasa Inggrisnya adalah degree of which a product meets the customer needs and conforms the design to design specification. Jadi apa yang kita miliki ya, kualitas itu pertama dia harus punya spesifikasi fungsi kegunaan yang sesuai dan juga bisa memenuhi kebutuhan dan juga keinginan konsumen. Oke, untuk kualitas produk begitu ya, itu ada biayanya gitu ya. Biaya kualitas itu dalam operational bisnis akan muncul biaya kualitas sebagai upaya pengendalian kualitas bisnis. Jadi terdapat ada ini ya, 4 fase biaya kualitas dalam upaya pengendalian kualitas bisnis, yaitu ada fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Nah, fase 1 itu apa? Adalah biaya pencegahan atau prevention cost. Kemudian biaya atau fase kedua adalah biaya deteksi atau inspeksi. Kemudian biaya ketiga adalah biaya kegagalan internal failure cost, serta fase keempat adalah biaya kegagalan eksternal. Nah, ini ada beberapa aspek pembiayaan kualitas yang perlu kita masukkan begitu ya dalam aspek pembiayaan produk. Untuk fase 1 atau biaya pencegahan, ini tujuannya apa? Adalah untuk mencegah atau mengantisipasi adanya kerusakan atau kecacatan kualitas sebelum proses produksi. Nah, ini apa yang dilakukan? Yaitu yang pertama, peninjauan pada tahap pra-produksi. Kemudian rancangan produk sesuai dengan produksi sesuai standar kualitas gitu ya. Jadi produknya itu diproduksi sesuai dengan standar kualitas. Kemudian masa pembiayaan lainnya yaitu pembuatan SOP, itu ada biayanya. Kemudian training serta pemeliharaan alat produksi. Kemudian untuk fase 2 yaitu fase biaya infeksi begitu ya. Ini merupakan ini ya, apakah produk itu atau jasa itu sesuai dengan spesifikasi. Jadi waktu fase ini kita menentukan itu. Dan apakah itu juga bisa memenuhi persyaratan standar kualitas yang diharapkan. Nah, ini berupa pemeriksaan pengujian bahan yang baku yang dibeli, kemudian pemeriksaan pengujian hasil produksi gitu ya, kemudian evaluasi persediaan atau stok opnam gitu. Jadi apa yang ada di diuji, yang baru jadi, kemudian apa yang ada stoknya itu juga diperiksa gitu ya. Ini adalah aspek biaya inspeksi. Nah, kemudian yang ketiga adalah biaya kegagalan kualitas internal. Nah, ini misalnya ada ketidaksesuaian hasil produksi dengan standar kualitas gitu ya. Tapi bisa terdeteksi sebelum sampai konsumen, misalnya sebelum kita packing gitu ya. Nah, ini ditemukan adanya cacat. Nah, ini yang dilakukan adalah ya ada pengerjaan ulang gitu ya, atau mungkin harus
beli bahan baku gitu ya untuk perbaikan gitu ya, atau dan juga di tahapan ini juga akan ada biaya tambahan yaitu berupa inspeksi supervisi, itu tuh ada biaya tambahannya gitu ya. Dan kemudian yang keempat adalah biaya kegagalan fasilitas eksternal. Nah ini ditemukan ada yang tidak sesuaian setelah sampai ke konsumen. Nah ini apa aspek-aspek yang harus kita keluarkan ya pembiayaannya. Yang pertama biaya penanganan keluhan atau komplain. Jadi kalau ada komplain itu sebenarnya kita kasih apa? Apakah kita biarkan atau kita kasih voucher atau apa? Nah itu kan ada yang seperti itu. Kemudian ada juga biaya pelayanan perbaikan produk. Jadi itu juga kita harus keluarkan. Kemudian biaya penggantian produk baru, return atau garansi. Misalnya ditemukan ada kekurangan, nah kemudian nanti kita minta konsumen mengembalikan, kita mengganti yang baru. Nah itu ada biaya lebihnya ya. Nah itu akan masuk aspek pembiayaan ini. Itu ya. Kemudian bisa jadi ada juga risiko turunnya citra merek produk. Oke, poin terakhir tapi yang tidak kalah penting yaitu adalah pengembangan SDM. Nah, ini merupakan aspek yang penting untuk dikoordinir atau di-manage oleh seorang wirausahawan karena manusia atau karyawan itu merupakan motor penggerak kegiatan usaha yang perlu dikelola secara profesional. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Dalam mengelola sumber daya manusia, kita perlu yang namanya menyusun struktur organisasi bisnis. Nah, struktur organisasi itu apa? Struktur organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen gitu ya, atau unit kerja dalam bisnis. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Dengan adanya struktur organisasi, maka kita bisa melihat pembagian kerja setiap karyawan dan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan operasional yang berbeda bisa dikoordinir dengan baik. Jadi kita bisa lihat siapa yang menghandle marketing, siapa yang menghandle sales, siapa yang menghandle service. Nah, jadi bisa kita berkoordinasi dengan baik. Misalnya ini akan dibawahi oleh siapa sehingga dia akan berkomunikasi dengan siapa begitu ya. Nah, ini kita bisa lihat dengan jelas lewat struktur organisasi bisnis ini. Nah, struktur ini dikembangkan untuk menetapkan bagaimana bisnis beroperasi dan membantu usaha dalam mencapai tujuannya untuk memungkinkan pertumbuhan di masa depan. Nah, ini contohnya gitu ya, menggunakan badan organisasi gitu. Nah, setelah struktur organisasi, yang berikutnya yang harus kita susun adalah deskripsi pekerjaan atau job description. Job description itu merupakan uraian jabatan, bisa juga bentuknya gambaran tugas. Nah, itu merupakan suatu pernyataan tertulis yang berisi tujuan dari dibentuknya suatu tugas atau jabatan. Uraian ini berisi gambaran tentang apa yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan dan bagaimana suatu pekerjaan itu dilakukan. Nah, di sini ada contoh yaitu the job description untuk sales atau marketing begitu. Nah, yang pertama ini dibuat tujuan jabatannya. Kenapa sih ada jabatan marketing? Nah, ini tujuannya adalah untuk memikirkan dan memaksimalkan penjualan produk gitu ya. Kemudian juga untuk membina hubungan dengan pelanggan secara terus-menerus gitu, agar pencapaian dan pertumbuhan penjualan dapat bertahan dan meningkat. Nah, dari tujuan itu kita turunkan menjadi tugas dan tanggung jawab. Nah, dari tujuan tersebut tugasnya apa? Yang pertama adalah mencari pelanggan atau customer baru. Kedua, mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap nilai penjualan yang ada dalam area penjualan yang menjadi tanggung jawabnya. Dan kemudian yang keempat, memastikan pendistribusian produk gitu ya sampai ke pelanggan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Nah, kemudian dari tugas tanggung jawab itu kewenangannya apa? Jadinya karena untuk tugas-tugas itu kan butuh biaya, jadi dia punya kewenangan untuk mengeluarkan biaya promosi dan entertainment sesuai dengan batas otoritasnya. Oke, kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Ini ada contoh aktivitas dalam pengelolaan SDM. Jadi ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan dalam rangka pengelolaan SDM. Yang pertama, persiapan dan seleksi karyawan. Gitu ya. Yang kedua, pengembangan karyawan. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi serta kompensasi dan proteksi. Nah, untuk persiapan dan seleksi karyawan, kita harus bikin dulu tuh yang namanya struktur organisasi. Kemudian deskripsi jabatan, dan kita bikin alur rekrutmen dan seleksi serta
membuat draft untuk kontrak kerjanya. Nah, untuk yang bagian pengembangan karyawan yang kita lakukan adalah penempatan orientasi, jadi berupa on the job training (OJT), kemudian bisa juga bentuknya pelatihan dan pengembangan serta perencanaan karir. Nah, pada bagian monitoring evaluasi yang berikutnya, ini yang dilakukan apa dalam pengelolaan SDM-nya? Yang pertama, pengawasan kinerja, kemudian penilaian kinerja, kemudian kalau misalkan dia sudah bagus kinerjanya, kita mungkin perlu ada sistem reward gitu ya, ada bonus, penghargaan, misalnya seperti Employee of the Year, atau misalkan ada hadiah gitu ya. Atau kita juga selain reward, kita juga ada punishment, jadi sehingga mereka tidak hanya mungkin ada tipikal orang yang nggak suka kerja biasa aja nggak dapat hadiah nggak apa-apa misalnya ya. Nah, tapi kita juga harus terapkan punishment supaya tidak kelewatan gitu ya. Misalnya dia kerja biasa aja, tapi jangan sampai dia merugikan kita gitu ya. Karena kalau misalnya dia tidak kerja sesuai dengan kontrak, kita bisa terapkan yang namanya punishment gitu ya. Punishmentnya bisa SP gitu ya, surat gitu ya, surat pemberhentian, kemudian bisa juga potong gaji atau suspend atau diliburkan, ataupun yang paling berat adalah di PHK begitu ya. Nah, kemudian kita juga harus pertimbangkan juga gitu ya dalam manajemen SDM adalah kompensasi dan proteksinya, yaitu berupa upah, gaji, insentif, bonus, atau tunjangan dan fasilitas begitu. Serta kita juga harus pastikan yang namanya keamanan, keselamatan, dan juga kesehatan dari karyawan atau SDM kita. Sekian materi kita hari ini, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.